Oke, halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang data transformation di JABS berdasarkan materi dari buku yang ditulis oleh Profesor Marcus Sampson. Data transformation merupakan salah satu fitur yang ada di JABS yang memungkinkan kita untuk membuat variabel baru atau mengubah data yang sudah ada. Transformasi data sering digunakan dalam analisis statistik, misalnya untuk menghitung selisih antara dua variabel atau untuk mengubah distribusi data agar lebih mendekati distribusi normal. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan dua contoh transformasi data yang terdapat di buku, yaitu satu, membuat kolom baru yang berisi selisih antara dua variabel. Yang kedua, melakukan log transformation menggunakan log10. Bagian pertama, tampilan pertama, kita terlebih dahulu tampilkan data set di JABS. Ketika kita membuka data di JABS, kita akan melihat tabel yang mirip seperti tabel di Excel. Data tersusun dalam bentuk kolom dan baris. Grup, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Di bagian paling kanan dari tabel terdapat sebuah tanda plus atau tanda tambah. Ini digunakan untuk membuat kolom baru yang disebut sebagai compound column. Compound column adalah kolom baru yang dibuat berdasarkan perhitungan dari dua variabel yang sudah ada. Sekarang kita akan membuat compound column. Langkah pertama adalah dengan mengklik tanda plus yang berada di ujung kolom dataset. Setelah kita klik, tanda tersebut akan muncul sebuah jendela kecil yang bernama Create Compound Column. Di dalam jendela ini kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu menentukan nama variabel, memilih metode perhitungan, dan menentukan tipe data. Pada bagian 6 kita menuliskan nama variabel baru yang ingin kita buat. Pada bagian 6 kita harus menuliskan nama variabel baru yang ingin kita buat. Kemudian kita bisa memilih tipe data seperti scale, ordinal, nominal, or type. Setelah itu kita gunakan tombol create untuk membuat kolom baru. Contoh pertama yang diberikan dalam buku adalah menghitung selisih antara variabel 2 dan variabel 3. Langkah pertama adalah membuat kolom baru dengan nama. Di sini kita akan menggunakan operator pengurangan. Caranya adalah dengan memasukkan rumus variabel 2 dikurang variabel 3. Itu dapat memasukkan variabel tersebut dalam kotak rumus dengan cara memilih drag atau memilih variabel dari daftar yang tersedia. Setelah rumus dimasukkan, langkah berikutnya adalah menekan tombol compile column. Setelah itu, JABS akan secara otomatis membuat kolom baru yang berisi hasil pengurangan antara variabel 2 dan variabel 3. Sebagai contoh, jika variabel 2 bernilai 2,78 dan variabel 3 bernilai 0,29, maka hasilnya adalah 2,49. Perhitungan ini akan dilakukan secara otomatis untuk semua baris dan semua data. Dengan demikian kita mendapatkan kolom baru yang berisi nilai selisih antara dua variabel tersebut. Ya, jika kita melakukan kesalahan dalam memilih variabel atau operator, kita dapat memperbaikinya dengan sangat mudah. Di dalam jendela transformasi, terdapat ikon tempat sampah. Kita dapat menyeret variabel atau operator yang salah di dalam tempat sampah tersebut untuk menghapusnya. Dengan cara ini kita dapat memperbaiki rumus yang kita buat. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah log 10 transformation. Contoh kedua yang diberikan dalam buku adalah melakukan log transformation pada data. Transformasi log sering digunakan dalam analisis statistik ketika data memiliki distribusi yang tidak normal atau terlalu miring. Dalam contoh ini kita akan melakukan transformasi log 10 pada variabel 1. Langkah pertama adalah kembali mengklik tanda plus untuk membuat kolom baru. Kemudian kita memberikan nama kolom tersebut, misalnya
log dan variabel 1. Setelah itu kita memilih fungsi matematika log memilih log 10. Kemudian langkah pertama kan kemudian kita memberi nama kolom tersebut, misalnya log 10 variabel 1. Setelah itu kita memilih fungsi matematika log 10 log 10 dari vektor operator yang tersedia. Rumus yang digunakan adalah log 10 dari variabel 1. Setelah rumus dimasukkan, kita klik tombol compound column. Jas akan membuat kolom baru yang berisi nilai log 10 dari setiap data variabel 1. Oke, setelah transformasi dilakukan, kita dapat melihat perbedaan distribusi data dalam buku. Ditampilkan dua grafik histogram. Grafik pertama menunjukkan data hasil sebelum transformasi. Pada grafik ini distribusi terlihat miring atau square. Grafik kedua menunjukkan data setelah dilakukan lockdown transformation. Setelah transformasi lockdown, distribusi data menjadi lebih simetris dan lebih mendekati distribusi normal. Hal ini penting karena metode statistik membutuhkan data yang berdistribusi normal agar hasil analisis lebih akurat. Sebagai kesimpulan, data transformation di JAX merupakan fitur yang sangat berguna dalam analisis data. Dengan fitur ini kita dapat membuat variabel baru dari perhitungan variabel yang sudah ada, mengubah data menggunakan fungsi matematika seperti log-n, memperbaiki distribusi data agar lebih mendekati distribusi normal. Dua contoh transformasi yang dijelaskan dalam materi ini adalah menghitung selisih antara variabel 2 dan variabel 3 dan melakukan log-n transformation pada variabel 1. Dengan memahami cara melakukan transformasi data ini, kita dapat mempersiapkan data dengan lebih baik sebelum melakukan analisis statistik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.